Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kembali Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat, pengertian, pemahaman, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan firman-Mu akan terus menuntun hidup kami, dan akan menjadi pedoman di dalam hidup kami, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, saudara. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 1 ayat 15 berkata demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini dengan satu tema, doa seorang hamba Kristus. Saudara, saya pernah melayani bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang walaupun sekarang sudah menjadi almarhum, ya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang begitu setia sampai akhir hidupnya. Dan saya melihat dia adalah sosok yang patut untuk diteladani. Karena dia seorang hamba Tuhan yang bukan hanya setia, tetapi dia seorang hamba Tuhan yang selalu mendoakan jemaat. Yang selalu berdoa dengan tekun, satu persatu jemaatnya dia doakan. Setiap pagi dia berdoa, setiap pagi dia berdoa. Sudah dikasih oleh Tuhan sebuah teladan yang sangat baik dari seorang pendeta bernama Pendeta Jimmy almarhum. Saudara, dia melayani Tuhan di daerah Tulung Agung, saudara. Saya melihat dia seorang hamba Tuhan yang setia sekali. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus juga adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dipakai oleh Tuhan dengan sangat heran sekali. Dan melalui pelayanannya, saudara, Injil Kristus bisa tersebar luas di berbagai tempat, termasuk di Efesus. Saudara tahu bahwa kota Efesus adalah salah satu kota utama dalam kekaisaran Romawi. Selain ada Roma, Korintus, Antioquia, Alexandria, dan juga Efesus. Dan Paulus melayani di Efesus kurang lebih 3 tahun di sana. Karena itu tidak heran saudara kalau Paulus memiliki hubungan yang dekat dengan jemaat di Efesus. Dan di kota Efesus juga dibangun sebuah kuil Dewi Diana atau Artemis, saudara. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Paulus bukannya seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan jemaat. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang selalu berdoa bagi jemaat. Dia seorang pendoa syafaat yang ulung, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa isi doa Rasul Paulus ini. Nah, saudara, yang pertama, Rasul Paulus berdoa, doa syukur. Di dalam ayat yang ke-16, Paulus bersyukur. Dikatakan di dalam ayat 16 dan 17, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Artinya saudara, Rasul Paulus terus-menerus bersyukur. Tidak berhenti-hentinya dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hal ini menjadi sangat menarik kita pelajari, saudara, ketika kita tahu bahwa ternyata waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini, dia tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia tidak berada dalam kondisi yang enak, yang lancar.
Tetapi Paulus sedang ada di dalam penjara, saudara. Saudaraku, kalau bersyukur dalam kondisi yang baik, lancar, ya, semua sukses berhasil, itu gampang sekali kita bersyukur. Tetapi saudara, dalam keadaan yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak lancar, ada banyak pergumulan, bahkan Paulus di penjara, tentu saudara, ini tidak mudah. Tetapi Rasul Paulus mampu dia bersyukur sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Dia betul-betul menghidupi apa yang dia tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah nasihat firman Tuhan bagi kita. Bukan hanya bersyukur dalam kondisi yang baik dan lancar, tetapi bersyukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, belajar untuk bersyukur. Saudara, satu teladan yang sangat baik sekali dari seorang Paulus, saudara. Dia bersyukur di dalam kondisi yang seharusnya sulit untuk dia bersyukur. Saudara, apa yang mendorong Rasul Paulus untuk bersyukur, saudara? Saudara, kalau kita bersyukur mungkin ya karena anak kita sudah selesai kuliah, anak kita sudah diwisuda, anak kita naik kelas, kita bersyukur karena usaha lancar dan lain sebagainya. Mudah sekali seperti itu. Nah, Rasul Paulus kenapa dia bersyukur? Apa yang mendorong dia untuk dia bersyukur, bahkan senantiasa bersyukur? Yang pertama, saudara, dia bersyukur karena dia menyaksikan, mendengar, melihat iman kesetiaan jemaat Efesus kepada Tuhan. Sekalipun ada kuil Diana di sana, ada Artemis di sana yang cukup kuat pengaruhnya, yang terkenal, tetapi saudara, jemaat di Efesus tetap setia kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus bersyukur untuk hal itu. Bukan hanya kesetiaan mereka, tetapi kasih jemaat Efesus juga begitu nyata sekali. Kasihnya jemaat Efesus dinyatakan kepada semua orang-orang percaya, dan itu nyata dan dilihat oleh semua orang. Jadi saudara, apa yang mendorong Rasul Paulus untuk bersyukur adalah karena iman dan kasih jemaat Efesus nampak oleh orang-orang di sekitar mereka. Inilah yang mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah di dalam doanya. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang orang lain lihat dalam diri kita? Kalau jemaat di Efesus, kasih dan juga iman kesetiaannya dilihat oleh semua orang, menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Lalu apa yang dilihat oleh orang lain dalam hidup kita? Apakah iman kita, kesetiaan kita? Apakah juga kasih kita? Saudara kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia bersyukur, dia bersukacita sekali ketika melihat jemaatnya, jemaat yang dia pernah layani, yaitu jemaat Efesus. Iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan nyata, dan kasih mereka nyata sekali. Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi inti doa Paulus? Di dalam ayat yang ke-17 sampai 23, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus. Dia berdoa syafaat untuk mereka. Paulus berdoa untuk jemaat supaya Tuhan memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat, kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk melihat dengan jelas dan jemaat mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus dan apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka. Saudara, melihat dengan jelas, mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus dan apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita adalah penting, saudara. Mengapa? Karena itu akan mempengaruhi sekali akan kuat lemahnya iman kita. Itu akan mempengaruhi sekali akan tahan tidaknya kita di dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Kalau kita melihat dengan jelas, mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus, mengenali Dia, apa yang dilakukan oleh Dia untuk hidup kita, maka saudara, kita akan kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Saudara, kenapa saya katakan begini? Karena saya melihat banyak orang meninggalkan Tuhan dan kecewa kepada Tuhan oleh karena tidak melihat dengan jelas,
oleh karena tidak mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus dan apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi dirinya. Sehingga begitu mudah banyak orang meninggalkan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Saudara, mulai hari ini, mari kita berdoa sama seperti juga doa Paulus, agar Tuhan memberikan roh hikmat, wahyu kepada kita, supaya kita dapat melihat dengan jelas, mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus, siapa Yesus, dan apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi hidup kita. Sehingga saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang tetap setia, yang tetap teguh di dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sangat bersyukur karena memperoleh teladan yang sangat baik dari seorang Paulus. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Menjadi seorang hamba yang selalu mendoakan jemaat, yang selalu mengasihi jemaat. Dan itu menjadi satu contoh dan teladan yang baik bagi kami hamba-hamba Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, bila Tuhan menganugerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami dapat melihat dengan jelas, mengerti dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan sempurna siapakah Engkau dan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian Tuhan, kami tetap kuat di dalam kondisi apapun. Kami tetap bisa bersyukur di dalam kondisi apapun, karena kami melihat dengan jelas, mengerti dengan sungguh-sungguh siapakah Engkau dan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan memberkati perjalanan iman mereka dan juga pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.